Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini kembali lagi saya berduet dengan pengamat politik Islam, pengamat politik andalan kita, doktor muda kita, Dr. Ridwan Pawalang MHI. Pada kesempatan kali ini saya dengan beliau akan mengangkat tema yang tidak kalah seru dengan tema-tema sebelumnya. Kali ini terkait Pilkada Kabupaten Goa. Dinda Dokter. Di Pilkada Goa sebelumnya telah beredar nama-nama yang sangat populer seperti Amir Uskara, Darmawansa Moin. Namun kali ini muncul lagi tokoh yang tidak kalah. Beliau adalah Sombaya. Beliau yang mulia Andi Kumala, Andi Ijo, Dain Sila, Karain Lembang Parang, Sombaya Rigwa, yang dikaitkan akan berduet dengan Husnia dan Talenran. Paket ini muncul menjadi perhatian masyarakat Goa karena yang memunculkan paket ini adalah pemerhati politik dan juga pemerhati adat dan budaya. Sehingga menarik sekali untuk diperbincangkan di Ipiso. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Sombaya ini sebelumnya tidak pernah menyatakan tertarik dengan dunia politik atau belum pernah mengkait-kaitkan dirinya dengan ranah politik. Namun memang sebagai tokoh yang berdarah terah Sultan Hasanuddin yang dianggap ya apa istilahnya terah Goa asli kan gitu. Tentu nama beliau pasti akan selalu dikaitkan dalam kontestasi pilkada di Kabupaten Goa. Karena kemarin almarhum kakaknya yang dikait-kaitkan dan sudah 3 kali bertarung. Nah, ini yang kita tunggu, apakah beliau akan menyambut apa yang menjadi aspirasi dari pemerhati politik, pemerhati adat dan budaya agar beliau tampil berpasangan dengan Husniaddin Talenrang. Dan kalau beliau menyambut panggilan itu, seperti apa analisis Dinda Dokter dalam menyikapi ketika beliau muncul? Apakah beliau mampu bersaing dengan Amir Uskara yang kita tahu adalah tokoh populer? Darmawansa Moin pun tokoh populer karena sudah lama berkiprah di dunia politik dan menjadikan Goa sebagai basis garapan politiknya. Tentu sebagai seorang Sumba atau Raja Goa, tentu ada hitungan-hitungan tersendiri ketika dia muncul. Dan yang paling tepat membedah ini dan menganalisis tentu adalah Dinda Dokter. Bagaimana Dinda Dokter melihat kehadiran beliau? Mampukah dia bersaing? Silakan. Baik Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dan sobat Ipiso dimanapun berada, tentu saja jumpa lagi di Ipiso Rumah Edukasi. Terima kasih Kak Kadir. Sama-sama Dinda Dokter. Kesempatan yang diberikan kepada saya untuk diskusi, konfirmasi dan informatif terhadap berita-berita terkini khususnya di kontes Kabupaten Goa. Membincang tentang Kabupaten Goa ini selalu saja hangat dan seksi dan menarik. Mengapa? Karena selain basisnya besar sebagai pemilih ketiga terbesar di Sulawesi Selatan, punya sejarah panjang terhadap Republik ini, begitu pula di Sulawesi Selatan. Dari sisi figuritas siapapun yang muncul di sana selalu saja menjadi perhatian publik, baik konteks Sulawesi Selatan begitu pula nasional. Saya harus sampaikan itu, bahwa selain misalnya geopolitik atau basis-basis daerah tertentu, tentu saja daerah ini itu berpengaruh terhadap ataupun paling tidak menjadi perhatian
Baik kakak diri, tentu saja bahwa munculnya Sombaya ya di Kabupaten Goa, tentu saja ini adalah sebuah harapan, ekspektasi, dan memang menjadi keinginan, ya. Keinginan dari bawah setelah 10 tahun, 15 tahun, bahkan ya hampir 30 tahun. Ya, Goa dikuasai Yassin Limpo. Goa dikuasai oleh rezim Yassin Limpo. Nah, tentu saja kita tahu ada kerinduan. Ada kerinduan. Nah, dari kerinduan itu sebetulnya bukan sekedar kerinduan begitu saja. Ada sekian, ada 20% ya, hadir dengan kekuatan pilihan elektoral bagi Sombaya ya, secara apa ya, kalau kita katakan gratis juga tidak, tetapi artinya apa, 20% ini adalah pilihan voter sebagai sebuah kekuatan yang tanpa kos yang tinggi. Mungkin begitu bahasanya lebih bagus, karena tidak bagus kalau kita katakan tanpa dana. Nah, artinya apa? Ini adalah sebuah potensi yang dimiliki, kekuatan yang dimiliki oleh Sombaya. Iya. Sekarang saya kira Sombaya Andi siapa? Andi Kumala. Andi Kumala, Andi Ijo. Tentu saja beliau ini adalah figur sebagai turunan dari Sultan Hasanuddin. Ya. Itu dari Sultan Terah langsungnya. Tentu saja memang di Kabupaten Goa ini memang ada stratifikasi sosial ya, itu yang memang penganut, pecinta, dan memang mereka ini adalah komunitas-komunitas yang memang terahnya itu adalah kerajaan. Iya. Gitu? Selain karena figur atas, begitu pula memang mereka ini punya sense belonging, kepemilikan terhadap Sombaya, karena memang mereka cinta terhadap Keturunan. sosok keturunan, mulai dari kakeknya Sultan Hasanuddin sampai kepada. Artinya apa? Selain daripada figur itu, barangkali juga mereka ini ada kepemilikan terhadap adat budaya dan seterusnya. Ya. Nah, potensi itu sebetulnya menjadi sebuah pengikat, ya, pengikat terhadap keinginan, ya, untuk kemudian mendorong figur internal sebagai keluarga kerajaan untuk kemudian mengisi ruang politik di pilkada Kabupaten Goa. Nah, saya pikir potensi itu, saya pikir belum dikerja saja sudah 20%. Saya pikir hadir, tentu saja figur Andi Kumala, Andi Ijo ini tentu saja dirindukan. Ya, dirindukan, diharapkan untuk kemudian muncul ya, muncul dalam kontestasi dalam kontestasi politik sebagai representasi daripada lembaga Iya. adat ataupun keluarga kerajaan. Iya. Nah, ditambah barangkali kalau hari ini disebut-sebut yang beredar nama adalah Haja Husnia dan Talendrang, saya pikir beliau ini sudah punya partai politik. Iya. Ya. Ketua DPD 2 PAN Kabupaten Goa, dan punya juga basis yang Andi Kumala juga punya, istrinya ketua PDIP. nah, Anggota DPRD Kabupaten Goa dan ketua PDIP Kabupaten Goa. artinya apa? Dari sisi persyaratan Iya. partai tidak perlu lagi memperkenalkan Iya, diri. iya. Ya, walaupun persyaratan untuk mengusung adalah hasil pileg 2024. Artinya apa? Satu tahapan popularitas dan seterusnya itu sudah selesai Iya. di antara mereka. Artinya dari sisi partai politik, sisa tahapan-tahapan berikutnya lagi yang bisa lakukan. Tidak perlu lagi memulai dari awal. Karena memang kertas itu sudah ditangan bersama pulpennya kan. Nah, sekarang Husnia dan Talendrang ini, Haja Husnia dan Talendrang, saya pikir adalah figur perempuan hari ini. Yang lagi naik daun. Lagi naik daun, dan tentu saja basisnya selain dari internal perempuan itu sendiri, saya pikir punya juga Ketemu. Nah, Andi Kumala ini kan Somba Opo, semua. DPT terbesar di Kabupaten Goa. Ya, ya. Dan Palangga.
Palangga. Walaupun Palangga ini terbagi 3, Amir Ruskara, Dharma Wansa, Andi Kumala juga. Kalau Senia dan Talleyrand kan Bajeng Bontonompo. Ya. Jadi ketemu. Betul. Artinya secara geopolitik ini mereka ini ada apa namanya? Ada titik yang sama ya. Bisa ketemu dan saling melengkapi. Jadi Itu sebelum kita lanjut Dinda, Goa itu siapa menang di Sombo Opu dengan Palangga Barombong, itulah pemenang. Karena ini tiga kecamatan terbesar. Nah, saya pikir dari kalau kayak kita kaji dalam konteks geopolitik dalam hal ini dapil yang ada yang disebutkan Kadir tadi, saya pikir tidak representatif. Ditambah lagi misalnya bergeser ke Bontonompo, Bajen dan seterusnya juga paling tidak mereka ini bisa menambah lah ya, bisa menambah terhadap kekuatan-kekuatan yang ada di Sombaupu, begitu pun Palangga dan Barombong. Nah sekarang ada aspek-aspek yang perlu ditimbang, dipikirkan bahwa Haja Husnia dan Talleyrand ini adalah bukan sekedar ketua DPD dua Partai Amanat Nasional, tapi ada figur sentral di balik beliau, adalah saudara adik dari Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran. Nah tentu saja ini juga tentu saja ada pengaruh, ada impact terhadap nama besar Pak Kapolda ini terhadap saudarinya. Oleh sebab itu saya pikir dengan kekuatan-kekuatan yang ada, saya pikir itu bisa kemudian menjadi kuat ya, sebagai figur baru yang akan muncul di Pilkada Kabupaten Goa. Ditambah lagi misalnya dengan Sombaya, saya pikir ini akan cukup seksi dan kuat ini di Kabupaten Goa. Dan itu tentu saja akan berpengaruh pada relasinya dengan Tra dan rezim Yassin Limpo di Kabupaten Goa. Begitu pula relasi dengan misalnya hubungannya dengan bakal rivalitas atau seperti apa ke depan ini dengan aura Amir Ruskara dengan Dharma Samuin. Dharma Samuin. Nah tentu saja ini adalah sebuah dinamika dan perwajahan tawaran-tawaran terhadap figur-figur di Kabupaten Goa. Sebentar kita lanjut seperti apa perkembangannya. Sebagai sebuah pengantar silakan. Baik. Sahabat dan sobat Ipiso, Dinda Dr. Ridwan Pawalang tadi kalau tidak salah mengatakan dalam analisisnya beliau bahwa Sombaya yang mulia, Andi Kumala, Andi Ijo, dan Sila Karen Lembang Parang ini ketika maju itu sudah memiliki modal dasar minimal 20%. Kalau itu masuk di akal. Kenapa? Karena saudaranya sebelumnya suaranya tidak pernah di bawah 30%, itu tanpa kos politik. Menghadapi almarhum Iksan Yassin Limpo. Dan Adnan Puricita. 3 periode kan? Artinya memang ada pecinta-pecinta keturunan Sultan Hasanuddin di Kabupaten Goa yang tidak akan pernah bergeming ketika ada keturunan Sultan Hasanuddin yang maju. Mungkin mereka ini dulu orang tuanya adalah punggawa, prajurit di kerajaan Goa. Atau satu rumpun secara langsung. Iya, betul. Keturunan-keturunan inilah yang menjadi pendukung fanatik juga terah Sultan Hasanuddin. Ditambah Husnia dan Talleyrand, tentu ini akan semakin asik. Baik sahabat dan sobat Ipiso, Amir Ruskara bukan tokoh sembarangan. Kita sudah tahu track record beliau, berapa periode di DPR Kabupaten, Provinsi, dan DPR RI 2 periode. Begitupun Dharma Wansamuin sudah 2 periode di DPR Provinsi. Tentu mereka sudah punya persiapan. Apakah hal yang tidak mampu dilakukan oleh kakaknya kemarin, almarhum Pak Tanyonri ya, itu bisa dijawab atau ditepis oleh Andi Kumala. Dalam arti kata sulit untuk memenangkan pertarungan. Tapi kan tentu berbeda, karena kemarin yang dilawan adalah rezim Yassin Limpo. Nah, apakah rezim Yassin Limpo akan tinggal diam dan dalam arti kata akan membiarkan pertarungan tanpa rezimnya, atau juga akan memunculkan rezimnya, atau mengkoalisikan rezimnya dengan Amir Ruskara? Seperti itu. Bagaimana analisis Dinda Dokter? Dari setahu saya, Kadir, pengamatan saya
pada sosok Amir Uskara ini itu juga tidak lepas dari rezim. Besarnya, hadirnya, dan menjadi tokoh nasional hari ini, sosok Amir Uskara itu tidak lepas dari rezim, benar. rezim Yassin Limpo. Dalam hal ini barangkali Ada andil besarnya rezim ada Yassin Limpo ya. Yassin Limpo. Paling Ya. tidak Pak Sahrul Ya, ada. ya, di betul. situ. Dan itu hari ini masih baik-baik hubungan mereka. Nah sekarang ketika misalnya koalisi, ya, koalisi Andi Kumala, Den Talenrang. Den Talenrang. Den Talenrang ini muncul, saya pikir aura ini membutuhkan kekuatan tambahan. Wah, ya. Membutuhkan kekuatan tambahan. Dan kekuatan tambahan itu paling tidak akan muncul dari terahnya Yassin Limpo. Tentu saja Pak Adnan itu ada peluang, ya, ada kekuatan yang bisa menarik untuk kemudian melakukan koalisi dengan Pak Amir Uskara untuk melawan Sombaya. Iya. Paket dengan Husnia dan Talenrang. Nah ini yang kemungkinan bisa terjadi Ya. di sana. Sebelum kita lanjut, memang beredar kabar Adnan akan mempersiapkan istrinya jadi 02. Siap. Cuma wacananya dia dengan Karengkio. Siap. Apakah bisa saja istrinya Adnan ini yang justru malah didorong ke Amir Uskara kalau misalnya Sombaya yang maju, atau tetap mungkin dengan Karengkio? Saya kira begini Kak Gede. Iya. Artinya apa, bahwa mereka ini kan saling istilahnya saling menyapi dalam Iya. konteks politik. Lagi Rezim, menjajaki ya. Rezim itu. Terlepas bahwa ini adalah ada komitmen dan saling membesarkan di masa lalu, saling menyapi lah istilah saya ya. Iya. Tetapi saya pikir ini nama politik, dinamikanya keras, kencang, dan saya pikir akan berjalan sesuai dengan skenario-skenario yang ada. Tidak menutup juga kemungkinan bahwa Karengkio akan berpasangan dengan istri Pak Adnan. Wacana ini juga menguat di Iya, saya pernah mendengar Iya. juga itu Kak Kadir, bahwa Pak Adnan kan mau mendorong istrinya. Iya, 02. Ya, 02 dan saya Karengkio pikir, 01. dan saya pikir itu juga barangkali ada pembicaraan di atas pembicaraan kan? Iya. Bahwa yang selama ini saling menyapi itu antara misalnya bapaknya almarhum atau Pak Sahrul dengan Aura ya, Iya. Amir Uskara, bukan Pak Adnan. Atau apa yang misalnya mereka pernah bicarakan dan seterusnya. Atau misalnya ya, saya katakan bahwa politik ini dinamis. Nah tentu saja bahwa ketika ini maju, tentu saja akan ada dampak-dampak, impact lainnya, baik pada rezim Yassin Limpo, begitu pula sosok pada konteks pertarungan kekuatan politik Amir Uskara ketika melawan misalnya Sombaya. Karena artinya apa, bahwa mereka ini yang menyatukan selama kurang lebih 30 tahun ini rezim Yassin Limpo, ada di dalamnya kekuatan itu. Amir Uskara hari ini menjadi terbelah, terpecah, dan itu saya pikir bisa menguntungkan Andi Kumala Ya, ketika bisa. terpecah ya. itu sangat terbuka peluang untuk menguntungkan Andi Kumala. Nah sekarang dalam konteks sosok Andi Darmawan Samu'i, Ya. nah, seperti apa? Di Darmawan Samu'i ini saya pikir kalau saya lihat ya itu lebih dekat dengan Sombaya. Satu rumpun. Satu rumpun, Iya. ya satu rumpun Kak Kadir. Kalau itu yang terjadi, saya pikir bisa saja akan ke sana dengan melihat basis yang ada. Itu punya apa ya? Punya relasi, punya hubungan terhadap basis yang sama. Bisa saja untuk kemudian peluangnya untuk menyatu, saya pikir kuat juga untuk menyatu ke sana Kak Kadir, ke Sombaya. Nah, begitu pula sebaliknya, akan membangun poros sendiri, kekuatan sendiri juga ada peluang. Ada Ya. peluang bagi sosok Darmawan Samu'i. Ya. untuk maju pada posisi itu. Artinya di Goa ini bisa saja opsinya 2, opsinya 3, Iya. ya, atau bisa saja opsinya 4 ya Kadir. Kalau misalnya Pak Adnan, tetapi saya pikir terlalu besar ya kos politik kalau itu terjadi, begitu pula kos perasaan. Iya. Kos perasaan saya masuk bahwa mereka ini pernah ya saling menyapi, dan sampai detik ini mereka saling menyapi. Iya. Ketika misalnya Amir Uskara lari sendiri tanpa backup, tanpa dukungan dengan Yassin Limpo juga akan berdampak saling merugikan. Begitu pula misalnya Pak Andi Darmawan Samu'i lari sendiri tanpa kemudian mendukung berkoalisi dengan Sombaya, juga ada dampaknya.
ada dampaknya. Tentu saja pertimbangan-pertimbangan itu perlu untuk kemudian dibaca, dianalisis oleh pasangan-pasangan figur-figur yang ada ini untuk kemudian menata pileg pilkada di tahun 2024. Baik, menarik sekali sahabat dan sobat Episo. Kita lanjutkan sedikit sebelum kita akhiri diskusi ini. Ini kan memang Usnia dan Talenrang juga itu masih tanda tanya. Siap. Apakah rela menjadi 02 atau memaksakan maju 01? Karena kalau dilihat gerakannya mengarah ke 01 sementara ya. Siap. Namun tentu ketika Sombaya, Andi Kumala membangun komunikasi politik, tentu akan dipikirkan secara seksama oleh keluarga Usnia dan Talenrang, dalam arti kata Kapolda Metro Jaya. Siap. Karena kalau dilihat di Pilkada Goa, masih sulit Usnia dan Talenrang untuk memenangkan pertarungan ketika langsung maju 01. Siap. Artinya dia membutuhkan sosok seorang Sombaya, Siap. yang mulia Andi Kumala, Andi Ijo, untuk merebut dulu kekuasaan. Siap. Terserah mereka komunikasi politiknya seperti apa. Siap. Nah, kalaupun misalnya itu terjadi, maka memang ada kemungkinan Karingkio ini disuruh mengalah, berarti Amir Ruskara kemungkinan akan berpasangan dengan istri Adnan. Siap. Atau anak Pak Sarul, salah satu ya, seperti itu. Dindo, kalau tidak salah. Nah, kalau misalnya Usnia dan Talenrang memaksakan maju, maka besar kemungkinan Darmawan Samuin akan mengalah dan mendorong istrinya menjadi wakil dari Sombaya. Seperti itu. Sehingga rumpungnya menyatu. Ya. Kan seperti itu. Kalau situasi politik seperti ini kita lihat, lebih menguntungkan siapa ketika situasi politik seperti itu terjadi? Dalam kacamata kita. Saya pikir kalau itu yang terjadi, Kak Kadir, tentu saja sejauh ini maka kelihatannya memang rezim Yassin Limpo akan tetap di atas. Artinya apa? Walaupun misalnya bukan pada posisi kedua, itu tetap ada itu. Ada pada kekuasaan di Kabupaten Goa. Artinya apa? Bahwa Amir Ruskara ini peluangnya akan terbuka. Dia akan diuntungkan dengan kondisi yang ada. Selama misalnya kekuatan Usnia dan Talenrang ini pada posisi yang ada sekarang ini. Dalam arti bahwa masih mengalami kesulitan untuk merebut kekuasaan ke-1. Begitu pula barangkali saya melihat bahwa Sombaya kalau berpasangan dengan istri Darmawan Samuin itu bisa juga kuat, kan? Artinya apa? Bahwa sesungguhnya kesulitan selama ini dialami oleh Sombaya adalah ketika Yassin Limpo itu 01. Iya. Nah sekarang dia maju sebagai 02. Ya. Tentu beda situasinya. Berbeda situasinya. Psikologinya berbeda. Iya, kan? psikologinya berbeda. Begitu pula kita katakan tadi bahwa ada modal 20% yang dimiliki oleh Sombaya. Kita yang bilang. Ada? Iya. Ada? Iya. Kalau misalnya maju. Iya. Ada? Nah, kalau sudah dikerja, maka saya pikir akan melejit lagi kekuatan itu. Kalau digabungkan dengan gerbong Darmawansa, pasti Darmawansa saat ini tidak di bawah 15%. Kalau menurut kajian saya. Nah. Artinya kalau mereka bersatu ini ya tidak di bawah 35% lah kekuatannya. Artinya modal yang sangat kuat untuk memulai sebuah pertarungan. Artinya modal 30% kemudian maju beberapa orang, dua pasangan. Anggaplah 3 pasang. 3 pasangan, saya pikir cukup besar. Artinya pertarungan ini akan berjalan ketat ya. Nah, ketat, sangat ketat itu, Kadir. Tentu saja seperti itu, saya pikir melalui diskusi ini barangkali figur-figur yang ada di Goa yang disebut-sebut selama ini, begitu pula yang disimulasikan tadi itu, yang beredar di publik, di masyarakat Kabupaten Goa, saya pikir ini perlu dianalisa secara baik, secara matang, karena memang selain karena muncul, saya pikir kita mau menangkan pertarungan. Begitu pula barangkali dalam konteks Yassin Limpo, saya pikir cukup berhati-hati. Perlu berhati-hati apakah akan tetap menampilkan, mendorong sesuai dengan komitmen yang ada selama ini antara Aura dengan Yassin Limpo, atau misalnya Pak Anang akan membuat gebrakan baru ya untuk menampilkan sosok baru dari terahnya sendiri ya, dipaksakan
Dan tentu saja itu akan berpengaruh dan akan berdampak pada situasi politik, dan mungkin juga hasilnya akan berbeda. Saya kira gitu. Betul, betul. Baik, sahabat dan sobat Episo. Saya pikir sangat menarik kami berdua mendiskusikan terkait dinamika Pilkada Goa dengan munculnya wacana Andi Kumala, Andi Ijo, Sombayari Goa yang dikaitkan akan diduetkan dengan Usniaden Talenrang, yang menjadi keinginan para pemerhati politik, pemerhati adat dan budaya yang ada di Kabupaten Goa. Tentu ini hanya wacana. Mereka lah yang menjadi penentu apakah wacana ini akan mereka laksanakan atau tidak. Kita serahkan kepada mereka. Tugasnya kita adalah mengedukasi masyarakat Goa terkait situasi politik dan informasi politik kekinian yang perlu masyarakat Goa tahu. Terima kasih Dinda Doktor sudah mengedukasi kembali masyarakat Goa dan tentunya pemirsa episode dimanapun mereka berada. Sampai jumpa Dinda Doktor pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.